Pripanggi Channel bekerja sama dengan Koran Berita Indonesia mempersembahkan berita bombastis Bohusek. Ahok ungkap cerita hadapi aksi 411, hendak diungsikan ke pulau, siap mati. Detiknews.com. Pemirsa, sebelum video ini dimulai, sentuh dulu tulisan subscribe yang cetak merah di bawah. Dan jangan lupa tekan pula loncengnya, agar Anda dapat notifikasi setiap kali kami upload video baru. Yuk, tekan subscribe, itu gratis. Sekarang ya, 1, 2, 3. Nah, Anda sudah mendukung channel ini. Support Anda selalu kami tunggu. Terima kasih. Basuki Cahayapurnama atau BTP alias Ahok kembali menceritakan saat ia dan keluarga menghadapi aksi 411 pada 4 November 2016 lalu. Saat itu, Ahok yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta didemo lantaran ucapannya terkait frasa dibohongi surat Al-Maidah jelang Pilgub DKI 2017. Cerita Ahok ini ia sampaikan saat berbincang dengan host Magna Talk, Ayas Lawrence. Kutipan perbincangan mengenai demo yang dikenal dengan sebutan 411 itu diposting di akun YouTube Ahok, panggil saya BTP. Ngomongnya nanti salah lagi saya. Jujur aja, gitu ya. Waktu terjadi demo segala macam, saya ada di rumah. Betul-betul saya bisa tidur. Memang ada aparat yang menyatakan saya harus diungsikan waktu itu. Ada ibu saya, semua. Ujar Ahok dalam akun YouTube-nya seperti dilihat Detik.com, Sabtu 8 Agustus 2020. Ahok dan keluarga akhirnya memutuskan untuk tetap berada di rumahnya. Saat itu Ahok tinggal di rumahnya di Pantai Mutiara Pluit, Jakarta Utara. Lalu kami putuskan kalau diungsikan ke pulau, kemana-mana, justru ini minta maaf saya. Iya, kalau sampai ada orang rencana mau bunuh saya pun, justru dibawa ke pulau ke tempat itu, nggak ada orang yang tahu. Lebih gampang bunuh saya. Udah gitu, berita bisa nggak ada kan? Cerita Ahok. Sosok yang kini menjabat komisaris utama atau Komut Pertamina itu mendengarkan permintaan ibunya, Puniarti Ningsih, yang meminta agar Ahok sekeluarga tetap tinggal di rumah. Ahok meminta aparat kepolisian untuk menjaganya dan keluarga tanpa harus membawa mereka pergi dari rumah. Kalau saya diungsikan dengan helikopter ke pulau, kemana? Lalu kalian kalau ada oknum yang bunuh saya? Ini kan perang ideologi kan? Ini kan soal keyakinan. Kalau sudah keyakinan kan susah mau megang siapa. Gitu. Ibu saya bilang, apapun terjadi, kita dalam rumah, jangan keluar. Mau mati terbunuh pun, dalam rumah aja matinya. Supaya dunia akan mencatat kan. Kalau kamu bilang hilang, gak ada yang tahu loh. Bisa fitnah macam-macam. Bisa bilang kamu kabur, bisa bilang kamu tenggelam. Macam-macam versinya, tambah Ahok. Menurut Ahok, hal tersebut merupakan strategi dirinya menghadapi aksi sejumlah ormas Islam saat itu. Dalam kasus ini, Ahok akhirnya dinyatakan bersalah melakukan penistaan agama
dan dihukum 2 tahun penjara dan menjalani masa tahanannya di Makobrimob. Ahok pun ditanya apakah ia merasa menyesal atas peristiwa yang menimpa dirinya. Saya ngomong, aku nggak pernah nyesel, karena aku tahu aku berdiri untuk kebenaran dan keadilan, dan berperi kemanusiaan. Saya berdiri untuk itu, kecuali saya salah. Kita salah saja, nggak boleh menyesali yang sudah lewat. Apalagi kita yakin kita nggak salah. Apalagi keputusan yang saya ambil berdasarkan keyakinan saya, ujar Ahok. Bapak 4 anak ini juga menyatakan sudah bisa berdamai dengan diri sendiri ketika masih berada di tahanan. Buat Ahok, cara memaafkan jadi obat lara jauh dari rumah. Kalau kita kesel sama orang, marah, nggak mau memaafkan, sesek ini rasanya. Sama ini panas banget. Makanya saya bilang, kamu kalau nggak memaafkan orang, kamu masih tetap marah. Itu kamu yang sakit sendiri, ucapnya. Ahok merasa masuk penjara merupakan cara Tuhan memberinya sebuah anugerah. Ia merasa penuh syukur karena di dalam penjara dirinya bisa lebih memperbaiki pola hidup. Sekali lagi politikus PDIP ini menyatakan tidak merasa takut saat didemo hingga berjilid-jilid. Ahok menyebut dirinya merasa tenang ketika didemo kala itu. Makanya saya bilang, kalau saya bilang nggak takut, kamu bilang saya sombong lagi. Tapi saya cuma bilang, saya bisa tidur dengan nyenyak, akunya. Ahok bebas murni dari penjara pada 24 Januari 2019 setelah menjalani hukuman 1 tahun 8 bulan 15 hari karena mendapat remisi. Kasus penistaan agama yang menimbulkan pro kontra. Berita bombastisnya berawal saat Ahok berpidato di Pulau Pramuka pada 26 September 2016. Buset. Bagaimana komentar Anda? Tulis di bawah ini ya. Tekan subscribe, lalu lonceng